gitu, potensi ke aktual, ide ke realitas, kira-kira gitu ya. Welcome to Furman Penipahan Channel. Oke, saya akan jelaskan pada segmen ini tentang helemorfisme. Hilemorfisme ya. Dia adalah salah satu pemikiran utama yang dikembangkan oleh Aristoteles. Kata hilemorfisme ini berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu hile yang berarti materi dan morfe yang berarti bentuk. Secara harfiah, hilemorfisme berarti materi dan bentuk, gitu. Merujuk pada pandangan Aristoteles tentang struktur dan sifat realitas fisik. Jadi ketika kita bicara helemorfisme, kita harus merujuk pada konsep dasarnya, yaitu tentang realitas fisik atau apa namanya, empiris ya, empirisme. Apa itu empirisme? Segala sesuatu yang tampak atau segala sesuatu yang mampu ditangkap oleh panca indera manusia, gitu ya. Menurut helemorfisme Aristoteles, segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari dua prinsip dasar. Pertama yaitu materi atau hile ya. Materi adalah prinsip fisik atau substansi dari suatu benda. Ini mengacu pada unsur-unsur fisik yang membentuk sesuatu seperti atom, partikel, atau molekul yang membentuk benda atau entitas tersebut ya. Materi dapat berubah bentuk dan sifatnya, tetapi tetap ada dalam bentuk lain. Gitu. Misalnya kayu, besi, batu dan sebagainya, contoh materi. Materi tidak bisa berubah, tapi bentuk bisa berubah kan gitu ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Tadi hile, sekarang morfe atau bentuk. Bentuk adalah prinsip yang menentukan esensi atau fisik khusus dari suatu benda. Bentuk memberikan identitas unik pada benda dan menentukan bagaimana benda tersebut berfungsi atau beroperasi. Dalam helimorfisme, bentuk juga disebut sebagai esensi aktual. Esensi aktual, ya, istilah dalam tanda petik. Karena berarti aktualisasi potensi atau sifat yang terkandung dalam materi. Sebagai contoh dalam helimorfisme itu bentuk sebuah pohon. Bentuk sebuah pohon adalah kepohonan ya, kepohonan yang menentukan bagaimana pohon itu tumbuh dan berfungsi sebagai pohon. Jadi begini teman-teman, ada materi dan ada bentuk. Pohon itu adalah bentuk. Sementara materi itu adalah partikel atau molekul yang atau bagian terkecil yang tidak bisa dipisah, yang juga disebut sebagai atom. Jadi materi itu tidak bisa lagi dipecahkan. Dia bentuk terakhir, kira-kira gitu. Jadi kalau dia masih bisa dibelah, artinya ada materi lagi gitu. Atom hari ini kan bisa dibelah, itu kan ada di dalamnya ada neutron, elektron gitu kan. Jadi neutron, elektron yang disebut materi. Gitu. Materi itu segala sesuatu yang tidak lagi bisa dipisahkan. Oleh karena itu, yang berubah-ubah adalah bentuk, materinya tidak gitu. Nah, dalam teori helemorfisme ini banyak juga orang melihat bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu selalu berubah-ubah, tapi esensi gitu, esensi keinginan, kebutuhan, keinginan dan kebutuhan beda ya, kebutuhan, kemudian apalagi
orientasi, tujuan hidup dan sebagainya, atau dalam tanda petik esensi hidup, itu tetap sama, hanya bentuknya aja yang berbeda-beda. Semua orang ingin bahagia gitu, tapi cara mendatangi kebahagiaan itu berbeda-beda. Nah, kebahagiaan itu bisa, kalau di dalam Hellenisme bisa kita sebut sebagai materi utama, keinginan setiap orang gitu, esensinya gitu. Tapi bentuknya berbeda-beda. Orang menafsirkan bahagia itu berbeda-beda karena setiap orang memiliki jalan yang berbeda-beda. Itu kalau kita paksakan teori ini di dalam sosial gitu. Teori ini bicara tentang fisika gitu. Jadi Aristoteles berpendapat bahwa materi dan bentuk tidak bisa berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dalam suatu kaitan yang tak terpisahkan. Gitu. Jadi benda-benda nyata di alam semesta ini terbentuk melalui kombinasi materi dan bentuk. Yang berubah-ubah adalah bentuk gitu. Materi tetap kekal gitu ya. Perubahan dalam alam semesta terjadi melalui transformasi materi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, atau dari potensi ke aktualitas. Itu potensi ke aktual, ide ke realitas, kira-kira gitu ya. Konsep helimorfisme Aristoteles ini menjadi landasan penting dalam memahami banyak hal, termasuk perubahan, pertumbuhan, dan struktur benda-benda di alam semesta. Hal ini juga mempengaruhi pemikiran tentang entitas hidup dan non-hidup. Karena Aristoteles menggambarkan bahwa alam entitas hidup, bentuk melibatkan prinsip kehidupan atau jiwa. Walaupun dalam ilmu modern terdapat perbedaan pendekatan terhadap fisika dan ontologi, konsep helemorfisme ini tetaplah menjadi bagian dari sejarah pemikiran dan memberikan wawasan yang menarik tentang pandangan kuno tentang struktur dan keberadaan alam semesta. Saya rasa itu ya, helimorfisme itu berbicara tentang hile itu adalah materi, segala sesuatu yang kita katakan esensi yang tidak bisa berubah. Sementara bentuk itu semacam cara untuk menampakkan diri, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih itu tentang helimorfisme. Nanti di segmen selanjutnya saya akan bahas pokok pemikiran yang lain dari Aristoteles.